Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok H3 Desain dan Elektro yang berjudul Desain dan Elektro kami yaitu perancangan transfer daya listrik nirkabel untuk mengisi baterai handphone. Dengan beranggotakan saya sendiri Rivaldo Andika Putra, saya Weni Rahmat, saya Dina Kurniawayuni, dan teman saya kameramen itu Maihan Rasidi. Pada umumnya pengisian daya untuk mengisi baterai handphone biasanya menggunakan kabel. Namun penggunaan pengisian daya menggunakan kabel memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, kabel yang digunakan untuk melakukan pengisian baterai handphone itu cenderung kusut, sehingga akan menyebabkan isolasi pada kabel itu akan menjadi rusak dan akan menimbulkan short circuit dan menimbulkan terjadinya kebakaran. Berdasarkan kelemahan tersebut, maka di Desain dan Elektro ini kami membuat desain berupa alat yaitu sistem perancangan transfer daya listrik untuk mengisi baterai handphone secara nirkabel atau tanpa kabel. Pada alat ini kami menggunakan dua buah kumparan. Yang pertama yaitu di sini ada kumparan transmitter dan yang kedua itu ada kumparan receiver. Nah, di mana pada kumparan transmitter ini nanti akan dihubungkan ke colokan. Yang pertama itu ada transistor, heatsink, resistor. Dan untuk rangkaian receiver kami itu menggunakan kawat tembaga, transistor, dioda, dan kapasitor. Di sini kami menggunakan kawat tembaga serabut itu yang berjumlah lilitannya itu 30, dan untuk yang di rangkaian receiver itu jumlah lilitannya itu 20 lilitan. Fungsi dari rangkaian transmitter ini sendiri itu untuk membangkitkan induksi elektromagnetik, yang mana ketika HP yang mendukung wireless charging atau HP yang tanpa kabel itu akan dapat menerima induksi elektromagnetik dari rangkaian transmitter ini sendiri. Sedangkan untuk handphone yang tidak mendukung pengisian daya tanpa kabel, kami menggunakan rangkaian pembantunya atau rangkaian receivernya. Di sini ketika HP yang tidak mendukung wireless charging ketika dihubungkan dengan rangkaian receiver ini, maka rangkaian receiver ini yang akan menangkap induksi elektromagnetik dari rangkaian transmitter dan handphonenya bisa terisi. Yaitu yang pertama pada kumparan primernya kita colokkan ke sumber listrik, di mana di sini kita menggunakan stop kontak yaitu yang memiliki arus AC. Nah, pada adaptor ini dia akan mengubah sumber arus AC dari stop kontak menjadi sumber arus DC, di mana tegangan pada adaptor ini ialah sebesar 5 volt. Nah, selanjutnya dikarenakan HP yang kita gunakan di sini tidak mendukung wireless charging, maka HP tersebut kita hubungkan ke kumparan sekunder atau rangkaian receiver untuk menangkap jaringan dari rangkaian transmitter. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada rangkaian kali ini dapat mengisi daya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengukur seberapa jauh yang bisa HP wireless charging ini untuk menerima berapa responnya terhadap variasi jarak untuk antara rangkaian transmitter dan receiver. Pertama itu untuk jarak 1 cm, handphone masih bisa untuk mengisi. Sini kita akan coba untuk menaikkannya menjadi 1,5. Untuk jarak 1,5 cm, handphone masih bisa terisi. Untuk jarak selanjutnya itu jarak 2 cm. Untuk jarak 2 cm, handphone masih bisa terisi secara nirkabel. Untuk jarak 2,5 cm, itu handphone sudah tidak bisa terisi. Akan kita coba untuk jarak 3 cm. Untuk jarak 3 cm, handphone sudah tidak bisa terisi. Nah, baiklah, berdasarkan dari percobaan kita tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa alat yang kita buat pada Desain dan Elektro kali ini dapat dikatakan berhasil karena dapat berjalan untuk mengisi daya handphone melalui nirkabel atau tanpa kabel. Untuk jarak yang kita variasikan terhadap handphone itu maksimalnya hanya mencapai jarak 2 cm. Ketika telah melebihi jarak 2 cm, maka handphone tidak bisa lagi terisi. Sekian hasil untuk Desain dan Elektro kelompok A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.